Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu terbatas tidak perlu perkenalan. Alhamdulillah, awal dua akan bisa menyajikan materi yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Sumi. Monggo. Iya dulu. Oh iya dulu. Oke, iya dulu Pak. Nanti. Baik. Iya, baiklah. Kelompok 2 berkebinekaan global. Yes. Tepuk tangan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2, yaitu dari kelompok kebinekaan global, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, demikian ini anggota dari kelompok 2 sudah kita kenalkan kemarin dan sudah dipaparkan. Oke, berikutnya Pak. Ya. Nah, ini kita akan merancang tentang bagaimana desain proyek. Yang pertama kita tentang alur pengembangan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini dimensinya yang pertama sesuai dengan kelompok kami yaitu berkebinekaan global, ini menjadi dimensi yang pertama yaitu berkebinekaan global. Kemudian elemennya mengenal dan menghargai budaya, sub-elemen menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Sedangkan pengembangan di akhir fase itu mempromosikan pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung serta menunjukkannya dalam perilaku. Itu yang dimensi pertama. Kemudian untuk dimensi kedua yaitu gotong royong dengan elemen kolaborasi, sub-elemen kerjasama. Pada akhir fase yang diharapkan membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Jadi yang kedua adalah dimensi gotong royong. Berikutnya. Kemudian dimensi yang ketiga adalah kreatif. Dengan elemen memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Sub-elemen memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi sama Bapak Ibu, elemen dan sub-elemen memang dari materi yang kemarin di-share itu elemen dan sub-elemen sama untuk dimensi kreatif. Sedangkan di akhir fase ini bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai dengan perubahan situasi. Untuk dimensi sudah. Nah, kemudian untuk tujuan dari elemen dimensi yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan keanekaragaman budaya di Jawa Timur. Kami menspesifikkan khusus di Jawa Timur. Untuk elemen sub-elemen di sini sudah nggih Bapak Ibu, kita masuk ke tujuan dimensi yang kedua. Tujuan yang kedua, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama karena kita fokus dimensinya gotong royong dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar. Jadi ada motivasi internal. Lanjut Pak. Berikutnya tujuan dari dimensi yang ketiga, kreatif. Elemen sub-elemennya seperti itu. Tujuannya adalah mampu mengidentifikasi, membandingkan gagasan-gagasan kreatifnya serta mencari solusi alternatif saat pendekatan yang diambilnya manakala tidak berhasil. Berikutnya Pak. Nah Bapak Ibu, kenapa kami memilih dimensi elemen dan sub-elemen tersebut tadi? Yang pertama, untuk menumbuhkan karakter peserta didik dalam mengenal keanekaragaman budaya daerah. Yang kedua, menumbuhkan karakter dalam menghargai keanekaragaman budaya daerah. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah,
Nah, kemudian untuk tema proyek, temanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian topik atau isu itu berkreasi mengenal keragaman masakan khas Jawa Timur, atau boleh makanan ya, makanan khas Jawa Timur. Alasannya mengapa? Agar peserta didik atau siswa lebih mengenal keanekaragaman masakan yang menjadi ciri khas masing-masing daerah Jawa Timur. Yang kedua, agar peserta didik mampu mempraktekkan atau membuat masakan khas daerah di Jawa Timur. Jadi ada mengenal, ada bisa mempraktekkan atau membuat. Demikian Pak, lanjut. Nah, kemudian untuk aktivitas ya, aktivitas yang pertama. Untuk aktivitas akan dipaparkan oleh Ibu. Untuk aktivitas pembelajaran P5 kita memakai opsi yang pertama Bapak ya. Kita pakai alur opsi yang pertama, yaitu tahap pengenalan, tahap konseptualisasi, tahap aksi, tahap refleksi, dan tahap tindak lanjut. Untuk tahap pengenalan adalah siswa setelah Bapak Ibu Guru mengamati di kegiatan, Bapak Ibu Guru memberikan link video, peserta didik bisa mengamati beberapa video tentang keragaman masakan khas Jawa Timur. Kemudian tahap konseptualisasi, siswa mampu mencari sumber referensi tentang berbagai menu masakan atau makanan yang menjadi ciri khas daerah Jawa Timur. Karena ini kegiatan di sekolah, otomatis siswa bisa mencari sumber bisa dari kantin sekolah sendiri ya Pak Ibu ya. Kemudian siswa mencari beberapa resep masakannya, mencari menunya dan mencari resep masakannya. Tahap aksi, siswa menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktek memasak. Siswa mempraktekkan cara memasak masakan khas Jawa Timur dan siswa menyajikan hasil masakannya yang telah dipraktekkan. Untuk tahap refleksi, siswa mencicipi hasil masakan antar kelompok, kemudian memberikan komentar berupa masukan dan saran demi kesempurnaan hasil masakan. Tiap kelompok meminta saran dan masukan dari pihak luar, bisa dari Bapak Ibu Guru, kantin, sekolah, orang tua maupun pihak terdekat. Tahap tindak lanjut, siswa mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dari apa yang telah dipraktekkan, misalnya membantu orang tua memasak, terampil melaksanakan pekerjaan seorang guru manakala menjadi orang tua kelak, terampil memasak di dapur umum, misal di kegiatan pramuka, PMR, dan lain-lain. Untuk tahap asesmennya, tahap pengenalan melalui LK yang disiapkan guru dengan mencantumkan rubrik penilaian. Tahap konseptualisasi melalui LK tentang referensi yang diperoleh siswa. Tahap aksi, tingkat keaktifan siswa selama praktek cara masak, menyajikan hasil masakannya, berarti rubrik penilaian keterampilan. Kemampuan memberikan komentar, saran, dan masukan terkait kemampuan membuat masakan, refleksi. Tahap lanjut, pelaporan dalam bentuk kelompok tentang praktik yang dilakukan di rumah, di sekolah, atau event tertentu. Terima kasih untuk lanjutnya Pak. Sudah ya, sudah. Hasil dari kerja kita di kelompok 2 tentang tema berkebinekaan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Terima kasih Bu dan Suli. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Satu penanya. Dari tadi kelompok 4, kelompok 1, 3, 5, 6. Apa sudah jelas? Jelas. Sudah. Ada waktu 1 menit Bapak Ibu. Mana? Jelas nomor 11. Ada. Tidak bertanya, tidak. Kan tidak harus bertanya, nggih. Luar biasa, kita kasih aplaus. Iya, aplaus ya. Lengkap. Satu hal, ini dari sekolah, salah satu sekolah dari Bapak Ibu ya? Iya. Sharing dong bagaimana refleksi diberikan ketika sudah selesai pelaksanaan proyek kepada putra-putrinya atau siswanya. Terima kasih. 1 menit, Bu Suli. Terima kasih Bu Kipli atas tanggapannya ya. Ini sharing ya. Ini terjadi kami alami di sekolah saya di SMA Negeri 1 Depok. Jadi setelah anak-anak itu prakteknya, namanya anak SMA itu ada yang sudah bisa masak, ada yang belum. Nah itu kalau sudah mempraktekkan, nanti antar kelompok ya,
ada beberapa itu saling mencicipi terus memberikan refleksi. Oh ini kurang begini, oh ini kurang begini, seperti itu. Kemudian kami membuatkan kayak Google Form begitu. Jadi dibuatkan Google Form untuk memberikan penilaian antar sesama, antar kelompok, jadi teman sejawat. Pas. Seperti itu. Mungkin nanti di belakang dilanjut. Cukup karena waktu. Cukup nih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Kipti. Baiklah, demikian dari penampilan dari kelompok 2. Kalau lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.